Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung di acara Soca Interek hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Mutia Permatasari. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di acara webinar kali ini yang mengusung tema Optimalkan Online Assessment dengan Teknologi AI. Sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan sedikit kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua mengenai Soca AI. Soca AI adalah sebuah perusahaan AI platform yang berfokus pada computer vision, dan Soca Interek sendiri adalah salah satu program dari Soca AI yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang perkembangan teknologi AI dan bagaimana pemanfaatannya dalam digitalisasi. Sehingga pada kesempatan kali ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa manfaatkan untuk menambah wawasan terkait AI tersebut. Dan untuk segala informasi terbaru tentang kami, dapat langsung dicek akun Instagramnya, @soca_AI, atau kunjungi website kami di www.soca.ai, seperti yang tertera di layar, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Izinkan juga saya untuk menyapa terlebih dahulu. Di sini sudah hadir narasumber kita, Bapak Edo Rozi. Beliau merupakan seorang praktisi LMS yang telah berhasil membantu terlaksananya penerapan ujian online berskala nasional pada lembaga sertifikasi. Selamat siang Pak Edo, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Mutia. Gimana Mbak Mutia? Sehat? Ya, alhamdulillah Pak. Baiklah, saya ingin memberikan gambaran secara singkat tentang tema webinar kita hari ini. Segala bentuk digitalisasi banyak didongkrak perkembangannya karena adanya pandemi yang sudah berlangsung sampai kurang lebih 2 tahun ini. Sehingga kita semua dipaksa untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Tentunya kita berharap agar pandemi ini dapat segera berlalu. Namun kita juga harus akui kalau digitalisasi pada saat ini banyak memberikan benefit terhadap kita semua dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di dunia industri dan pendidikan. Hal ini pun akhirnya menjadikan kita tidak ingin kembali ke cara yang lama, karena sudah terbiasa beradaptasi dengan banyak cara-cara inovatif yang lebih efektif dan lebih efisien. Karena latar tersebutlah, Soca AI terdorong untuk berperan dalam melakukan transformasi digital di era new normal ini. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama dengan menyelaraskan dan memanfaatkan teknologi AI itu sendiri. Nah, mungkin sudah waktunya juga kita untuk masuk ke inti acara, agar seluruh peserta hari ini bisa mengetahui bagaimana sih pengoptimalan online assessment itu, apalagi dengan memanfaatkan AI. Tapi sebelum itu, saya ingin menginformasikan bahwa di acara hari ini nantinya akan ada hadiah menarik, yaitu merchandise dari Soca untuk 1 orang pemenang jika berhasil menjawab pertanyaan quiz yang akan kami sediakan di penghujung acara. Untuk rules quiz-nya sendiri, peserta harus raise hand, dan peserta pertama yang melakukan raise hand akan kami persilakan untuk menjawab langsung pertanyaan quiz-nya dengan menyalakan mic saat sesi quiz berlangsung. Selain itu, kami juga akan memberikan kesempatan kepada 10 orang peserta yang beruntung untuk mencoba aplikasi LMS secara gratis dari Soca, dengan cara mengisi link survei yang akan dibagikan di akhir acara nanti oleh tim panitia. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk stay sampai akhir acara. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai ke inti acara hari ini. Saya persilakan kepada Pak Edo untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin lebih dulu menyapa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para peserta hari ini di acara Soca Interek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di acara Soca Interek yang merupakan event kami untuk memberikan knowledge secara menyeluruh kepada rekan-rekan Bapak Ibu untuk bisa
lebih tahu lebih dalam sih bagaimana AI ataupun teknologi ini bisa berkembang dan bisa membantu segala proses manusia. Dan hari ini mungkin saya akan lebih relate ya dengan background Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu dari Stikers, dari government, dan juga dari praktisi, dan juga dari dan juga dari ini ya, sekolah tinggi kesehatan ya. Dan itu pasti seorang itu di hire itu menggunakan, pasti dibayar, dan ataupun dia itu bekerja itu pasti dibayar dengan karena dia itu memiliki keahlian gitu kan, karena memiliki kompetensi gitu kan. Nah, di sini akan jadi concern saya bahwa hal ini sangat penting gitu kan, bahwa kita ingin mewujudkan masyarakat itu atau semua orang itu yang bekerja sekarang ini memiliki kompetensi, dan tentu pasti banyak hal yang mendukung di sini ya, artinya nggak hanya faktor internal maupun juga faktor eksternal ya, tapi juga faktor teknologi gitu yang bisa mendukung itu. Nah, mungkin di sini saya akan coba sedikit berbagi kepada Bapak Ibu, pada rekan-rekan semua, bagaimana sih teknologi mampu menyelaraskan pertumbuhan asesmen ataupun pertumbuhan daripada seorang pekerja ini memiliki kompetensi. Nah, bicara nih masalah kompetensi ya, kita pastikan sangat penting gitu kan, karena kita harus memiliki skill dan memiliki kompetensi. Nah, kita ini akan mencoba atau mendobrak kembali, merebuild kompetensi lebih baik dengan menggunakan ujian online ataupun online assessment. Nah, di sini saya akan kupas tuntas bagaimana kami membantu untuk bisa mengakseskan program dari pemerintah, khususnya dari BNSP, untuk lebih banyak lagi dari kita ini bisa memiliki sertifikasi dalam hal pekerjaan. Baik, saya akan coba memutar sedikit ataupun sedikit mengulas bagaimana background kami ini menyusun tema ini. Dari data yang saya tampung ya, baru 32% dari pekerja kita itu memiliki sertifikat, ataupun baru sebesar 90% itu belum punya sertifikat, artinya belum memiliki sertifikasi profesi. Nah, ini sangat besar sekali ya. Artinya hampir semua orang di Indonesia ini ataupun yang sekarang ini bekerja tidak memiliki sertifikat. Nah, itu kan bahaya gitu kan. Nah, ini yang jadi buat concern buat kami kenapa memilih tema ini gitu. Nah, yang kedua, masih banyaknya angka kecelakaan kerja ini yang terjadi pada saat bekerja, pada saat melakukan prosedur. Nah, ini karena apa? Karena tidak adanya kompetensi ataupun belum adanya kompetensi yang melekat pada seorang pekerja kan. Entah karena dia kurang di training, entah karena dia itu kurang diberi knowledge. Nah, itu kan banyak hal gitu kan. Nah, ini akan menjadi background saya dalam mengupas hal ini gitu. Dan yang ketiga, ini pasti jadi biang keladi semua ini ya, artinya pandemi ini praktis memutus semua roda kehidupan kita, artinya berarti semua ruang gerak kita gitu kan. Dan saya juga beberapa kali bertemu orang-orang dari lembaga sertifikasi gitu ya, artinya banyak dari mereka itu selama pandemi itu off dan tidak mampu melakukan sertifikasi kembali gitu, dan tidak mampu melakukan asesmen gitu kan. Yang ini jadi concern gitu kan. Nah, di sini akan coba ya, artinya mereka mungkin tidak tahu bagaimana melakukan online assessment secara secure atau seperti apa. Nah, berangkat dari situ pasti ada hal-hal yang menjadi faktor penentu atau kenapa ini bisa masih belum banyak ya yang orang sekarang bekerja di Indonesia ini belum memiliki sertifikasi gitu. Nah, saya akan coba kupas di faktor eksternal dulu ya mungkin ya. Jadi faktor eksternal ini masih banyaknya ataupun masih rendah orang-orang baik pekerja karyawan swasta ini memiliki kebutuhan untuk bisa memiliki sertifikasi gitu. Nah, ini masih sangat rendah gitu kan. Terbukti dari tadi angka tadi berbicara bahwa masih belum banyak yang memiliki sertifikasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Yang kedua, nah kalau seandainya saya ini ingin ada willingness untuk bisa bersertifikasi dengan memiliki kompetensi gitu kan, masih ada beberapa kendala karena faktor geografis, faktor jarak, sehingga para pekerja ini atau para ahli ini kesulitan untuk bisa melakukan asesmen seperti itu. Ini ketiga, biaya relatif mahal ya. Bukan berarti saya bukan relatif mahal itu dalam hal untuk biaya
asesornya, tapi ongkos untuk kita effort untuk bisa ujian gitu, untuk bisa ujian hadir dalam suatu tempat ujian, kemudian asesmen itu kan butuh waktu, artinya butuh jarak, bahkan nggak jarang orang harus training dari Jayapura ke Jakarta hanya untuk training aja gitu kan. Sebenarnya ini kan hal yang sangat effort ya, artinya sangat cost gitu loh. Nah itu yang mungkin jadi hal yang menentu kenapa ini menjadi sangat minim bisa punya sertifikasi gitu kan. Dan BNSP sendiri melalui BNSP ya, government sendiri memberikan suatu kewajiban ya untuk semua para pekerja ini untuk memiliki sertifikasi gitu kan. Karena apa? Karena dengan adanya kompetensi ini maka akan bisa membawa impact yang sangat baik bagi seluruh kelangsungan perusahaan ataupun negara gitu kan, dan meminimalkan accident yang akan terjadi di lapangan seperti itu. Nah, saya akan coba balik lagi, artinya, nah ini dia sebaran LSP-nya. Sebaran LSP itu kan lembaga sertifikasi profesi ya, jadi masih sangat sedikit nih yang tersebar di secara merata ya. Gitu. Bayangkan semuanya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu kan. Bayangkan di di Papua maupun Maluku. Jadi dan sebenarnya sangat nggak merata. Ini yang jadi hal penentu juga atau hal yang jadi penyebab mengapa ini menjadi sangat minim. Gitu. Bayangkan kalau saya tinggal di Jayapura atau di Kalimantan, Sulawesi harus memiliki sertifikasi katakanlah harus terbang ke Jawa, Jakarta gitu kan, sangat cost. Makanya hal ini yang jadi juga faktor penghambat, gitu Pak Ibu. Nah, ada pun faktor internalnya ya. Jadi Pak Ibu sekalian, masih dari faktor si penyelenggara sendiri, ada proses penyelenggaraan asesmen sendiri itu masih belum memiliki artinya tidak jujur ya. Artinya bukan dari sisi penyelenggara, tapi dari sisi pesertanya gitu kan. Masih banyak temuan-temuan kami di lapangan ya, masih banyak yang para pekerja ini dalam hal mungkin pada waktu melakukan asesmennya itu sering mencontek, googling, membuka catatan. Nah ini kan menjadikan hasil daripada asesmen ini tidak valid ataupun tidak jujur gitu. Nah yang kedua, masih ada barrier ataupun pengawas atau limitasi daripada pengawasan dari asesor. Jadi tadi asesor harus mengawasi sekian puluh orang peserta itu sangat tidak mungkin, ataupun harus mengawasi ribuan peserta ini kan sangat mungkin, dan juga masih ada limitasi mengenai jarak dan juga waktu. Karena asesor ini juga saya yakin beliau juga orang sibuk ya, artinya selain asesor ini adalah seorang ahli, dia juga seorang karyawan di suatu perusahaan tertentu. Dan yang ketiga adalah kurang pengetahuan tentang hybrid ataupun online assessment. Nah ini yang mungkin orang-orang nggak tahu nih, kenapa sih emang ada ya assessment online yang bagus ya, atau emang ada ya online assessment yang kira-kira secure. Nah ini semua orang mungkin nggak tahu, karena stigma kita mungkin ya online assessment ini pasti kurang relatif tidak aman ya, ataupun tidak secure, karena bisa dikerjakan dimanapun, di rumah gitu kan. Nah ini mungkin saya akan coba buka sedikit wawasan Bapak Ibu sekalian untuk bisa lebih eksplor lagi gimana sih itu online assessment itu sendiri, dan bagaimana peranannya di dunia profesi ataupun sertifikasi, tidak hanya di dunia kerja maupun di dunia sekolah gitu kan. Jadi ada juga di dunia government seperti itu. Dan nah ini dia, mungkin saya sedikit memberikan gambaran ya paradigma ataupun stigma-stigma sendiri yang muncul di lapangan ketika saya mungkin sering bertemu dengan orang gitu kan. Jadi ada kita bandingkan dulu deh, artinya antara offline dan juga online. Nah ini kalau offline pasti semua orang bisa mengawasi dengan lebih dekat dan lebih intim ya, dan lebih menjaga integritas gitu kan. Cuman pasti ada cost-nya juga ataupun kita juga, artinya memiliki cost yang besar dan juga nggak fleksibel dalam hal waktu dan biaya gitu. Ini yang jadi hal yang negatifnya. Dan untuk online ya ini kan kita sudah bisa memastikan bahwa untuk biaya bisa kita untuk mendapatkan sertifikasi murah, waktunya fleksibel, dan nggak terkena jarak dan waktu gitu kan. Artinya mau dimanapun ujiannya, asesmennya bisa asesmen dengan aman dan juga secure. Dan tapi pasti juga masih ada stigma bahwa emang online assessment ini aman gitu, ataupun bisa nggak sih mendeteksi orang ini cheating atau enggak gitu kan. Dan ini mungkin hal ini yang saya dalam forum ini saya bilang salah besar gitu kan, gitu ya. Nah berikutnya bicara dengan online assessment, pasti
lekat kaitannya dengan kita membangun suatu LMS ataupun learning management system gitu kan. Dan saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah banyak, apalagi rekan-rekan dari edukasi tadi dari Stikers tuh ataupun dari yang lainnya pasti sangat mengenal nih LMS ini kan, dan dia bisa dibangun sendiri ataupun by vendor gitu kan. Dan hal umum yang saya temui di lapangan itu menggunakan pasti yang dan nggak bukan adalah Moodle gitu kan. Dia yang lumrah dan paling sering digunakan untuk online ataupun LMS itu sendiri. Ada juga yang paling basic menggunakan Google Form. Ya karena ini basicnya apa? Karena gratis gitu kan, dan juga open source gitu kan gitu. Dan mudah digunakan. Nah, ada juga yang ingin memberikan suatu LMS sendiri ataupun secara custom, biasanya dia bikin sendiri nih. Kalau di lapangan biasanya saya ketemui dia itu lebih banyak ke sekolah-sekolah menengah atas atau SMP. Ya itu kan, jadi dia memberikan sendiri ya misalnya itu. Kalau di Bandung saya ketemu itu ada yang bikin aplikasi itu yang namanya Elmo dan lain sebagainya. Nah, ini kan baru hanya bicara hanya membangun sistem materi soal ujian ya ataupun materi trainingnya gitu ataupun materi kuliah. Dan ini pasti orang bingung karena dari mana sih bisa mengawasi semua orang itu bisa ujian ataupun dengan aman ya gitu kan. Pasti orang berpikir gimana cara ngawasinya gitu kan. Dan orang kita ini pasti sekarang kita juga kreatif ya. Kita pakainya adalah Zoom. Zoom itu kan sebenarnya bukan aplikasi untuk pengawasan nih. Zoom itu adalah untuk online conference seperti sekarang ini ya. Jadi namanya orang itu kan lebih sangat kreatif ya. Apapun jadi solusi gitu kan. Nah, ini kan jadi tanya gitu kan. Nah, ini saya dalam forum ini kita berikan opsi lain lah, bahwa bukan Zoom sebenarnya yang merupakan platform terbaik untuk pengawasan, karena ya masih banyak terdapat limitasi gitu Bapak Ibu. Nah, selama ini bagaimana sih kalau menggunakan Zoom itu? Dan Zoom itu pasti ketika saya ataupun Bapak Ibu sekalian lagi ujian ya, pasti menggunakan dua aplikasi atau dua platform. Artinya sudah menggunakan laptop plus dengan diawasi di samping saya ataupun samping kiri kanan menggunakan handphone dengan streaming Zoom. Dan pasti membutuhkan banyak pengawas gitu kan. Karena tidak mungkin di satu case itu saya tuh di perusahaan tambang ya, itu 7 pengawas harus mengawasi sekitar 200 orang peserta gitu kan, nggak mungkin banget gitu kan. Jadi itu yang jadi kendala gitu kan by Zoom, dan hasilnya itu nggak real time. Jadi mana si pengawas ini harus menyiapkan dulu bukti-buktinya ataupun evidence ketika dia itu cheating, setelah itu kemudian hasilnya masih bersifat tidak objektif ya, artinya by feeling ataupun by like and dislike gitu. Dan beberapa case yang di lapangan ini ataupun saya pernah main ke sekolahan tuh ya, kalau kita Zoom itu kadang-kadang nggak mau open cam ya, kenapa? Karena kuotanya gede ya Pak Edo ya, itu kan masing-masing pihak ya. Makanya itu yang kita coba kan distract gitu. Dan yang terpenting nomor 6 ini ya, mungkin dan pasti saya coba simpulkan bahwa Zoom ini tidak bisa mengawasi seluruh aktivitas daripada peserta. Entah dia buka chatting, buka googling, buka catatan, share, kita nggak tahu gitu kan. Dan yang pastinya masih rentan adanya joki. Yang ujian siapa yang siapa yang ujian. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ini yang masih terjadi ketika saat ini menggunakan Zoom. Nah berikutnya kita akan coba sedikit bergali ya. Artinya bahwa bukan Zoom artinya aplikasi terbaik untuk mengawasi. Nah kita akan coba coba sedikit membuka wawasan kita bahwa ada aplikasi yang berbasis dengan AI ataupun artificial intelligence ini mampu mengawasi semua gerak-gerik peserta dari awal ujian hingga dengan dia submit bahan materi ujian ya gitu kan. Ini bisa kita awasi, bukan lagi yang ngawasi adalah orang, tapi adalah AI ataupun komputer gitu kan. Sehingga ini sangat membantu dari pekerjaan manusia itu sendiri gitu. Nah, kenapa sih menggunakan Suca AI gitu kan? Di sini saya akan coba melakukan pendekatan di sisi sertifikasi ya. Tentu saya tidak menyampingkan mungkin kalau penggunaan di sisi edukasi dan juga sisi assessment government untuk recruitment itu kan saya rasa hampir lihat dengan ini gitu kan. Dan saya memberikan point of view atau point benefit untuk keempat pihak ini gitu kan.
Artinya untuk lembaga sertifikasi, mungkin di sini juga rekan-rekan semua memiliki lembaga sertifikasi ya. Jadi ada Stikers ataupun government mungkin memiliki lembaga sertifikasi secara internal gitu kan. Jadi yang pasti dengan adanya aplikasi Suca AI ini atau monitoring ini mampu meningkatkan keamanan maupun integritas selama ujian dan menurunkan biaya dan juga efisien dalam waktu. Dan bagi pihak-pihak yang sering berhubungan dengan HSE ataupun health safety ataupun environment ataupun K3, dengan adanya Suca ini kita akan menurunkan accident selama bekerja, karena misi kita ada satu, adalah zero accident ataupun reduce accident by kompetensi. Jadi ketika kita memberikan ataupun berhasil menghasilkan suatu pekerja yang kompeten, maka diharapkan akan menurunkan risiko kecelakaan kerja. Dan bagi peserta ujian itu akan mendapatkan suatu semacam ini ya, privilege ya. Artinya dia bisa kapanpun ujian, dimanapun, mau di rumah, mau di mall, di kafe, itu kan bisa ujian, gitu kan. Dan memberikan kenyamanan ataupun convenience selama ujian, gitu kan. Sehingga cukup login, by username dan wajah sudah bisa masuk, gitu kan. Tidak perlu nyocokin KTP, nyocokin wajah, gitu nggak perlu lagi. Cukup login, masukin wajah ke kamera, sudah bisa login dan bisa ujian, gitu. Nah, yang penting lagi adalah BNSP Azure nih. Azure ini pasti ada orang sibuk kan, selain dia sebagai karyawan, dia juga sebagai asesor, gitu kan. Daripada waktunya itu untuk waktunya dipergunakan untuk ngawasin ujian ataupun assessment, mending dipakai buat yang lain, artinya mengimprovisasi soal, gimana soal itu dibuat, dan bagaimana isinya, dan juga lebih banyak untuk latihan. Jadi lebih meningkatkan productivity gitu kan. Dan yang pasti si Azure ini tidak perlu datang jauh-jauh untuk melihat si yang dibimbing ini. Artinya sudah ada teknologi AI yang akan membantu dari sisi pengawasannya, itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir untuk BNSP sendiri lebih mudah dalam hal monitoring dan juga reporting, dan mengakselerasi program dari BNSP sendiri untuk bisa menumbuhkan ataupun mempercepat pertumbuhan daripada peserta ataupun profesi ataupun orang-orang yang sebagai karyawan atau pekerja ini memiliki sertifikasi. Itu Bapak Ibu. Nah, sedikit saya akan lebih jauh lebih dalam tentang solusi kami untuk membantu Bapak Ibu menyelesaikan masalah assessment online ataupun ujian online, baik itu untuk edukasi, recruitment, assessment. Ini saya akan mencoba pendekatan dengan demonstrasi produk kami. Jadi kita coba dengan by feature ya, itu Bapak Ibu. Nah, fitur apa aja sih mungkin bisa kita berikan kepada Bapak Ibu dalam hal mengurangi atau menghilangkan potensi cheating daripada setiap peserta ujian. Nah, yang pertama kita akan memberikan produk itu menggunakan face recognition, gitu kan. Dengan adanya ini kita akan memastikan bahwa benar orang ini yang ujian, dan selama ujian kita benar pastikan peserta ini yang ujian gitu. Karena di sini kita akan melakukan berdasarkan dengan menggunakan teknologi anti spoofing. Jadi kan dan mengenai akurasi insya Allah sudah sangat tinggi ya. Dan kita ini jadi perilaku ataupun peluang-peluang dalam hal melakukan joki ini bisa kita hindari. Kita akan coba sedikit bagaimana sih ini bekerja. Jadi gambarnya ini Bapak Ibu, ketika saya ini ujian, nah katakanlah ini si Fulan, tapi yang ujian si B gitu kan. Dia memberikan fotonya si B gitu kan. Nah ini kalau kita login daftar wajah dengan foto ataupun gambar itu tidak bisa masuk gitu kan, nggak bisa ujian. Jadi harus wajah asli yang bisa kita masukkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajah ini kan identik ya, identik artinya hampir semua beda gitu kan. Jadi maka hanya hanya wajah asli yang bisa kita daftarkan di sini dan bisa kita akui sebagai person gitu. Jadi sudah ada di slide di sini beberapa use case yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai asesmen atau ujian ya, pasti kalau kita tuh cheating ya pasti ada behavior tertentu yang bisa kita pasti kita lakukan. Artinya ini bisa nengok kanan nengok kiri, kanan kiri, itu hal yang pasti dilakukan oleh orang-orang yang melakukan cheating gitu kan. Dan juga berbicara. Nah, ini dengan adanya AI ini mampu mendeteksi
peluang-peluang seperti ini gitu kan. Mau dia toleh kanan toleh kiri, dia lirik kanan lirik kiri, dan juga dia berbicara seperti itu. Di sini akan sedikit saya demokan bagaimana cara kita mengukur bahwa ini adalah sedang menghadap kanan gitu kan. Di sini ada di demo ini ada menghadap kiri, menghadap kanan gitu kan. Sehingga begitu si peserta itu sedikit noleh, itu maka akan terekod gitu. Datanya langsung akan terekod itu Bapak Ibu. Tertunduk menengadah. Jadi mungkin ada yang berimprove ya. Oh, saya bisa kok Pak nempelin jawaban di tembok, kan mata saya kan ke atas, itu bisa ketahuan gitu kan. Gitu. Dan ini ketika peserta ini bicara kan, nah ini kan juga bakal kerekod nih, gitu. Jadi begitu peserta ini ngomong, artinya bicara mungkin menekan jawaban ke orang lain, gitu kan. Nah ini bisa tertangkap gitu kan, gitu. Oke. Nah di sini pun jadi peluang-peluang semua hal berbau cheating dari setiap peserta ini bisa kita hindari, itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini kalau kita melirik kanan kiri, nah ini juga kita deteksi mau dia melirik ke kiri, melirik ke kanan, ke bawah. Nah ini bisa juga kita terdeteksi. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan dengan adanya AI ini kita memberikan solusi online assessment ataupun yang the best online assessment yang bisa kita provide di sini menggunakan face recognition. Jadi kita untuk pengenalan wajah. Dari selama ujian kita pastikan bahwa selama ujian ini benar bahwa dia ujian, kan kalau seandainya diganti kalau lain maka akan terekod gitu Bu. Kemudian kita juga mendeteksi berbagai objek selama ujian ya, artinya bisa mendeteksi seperti handphone, buku, laptop di setiap peserta maupun orang lain yang nggak dikenal gitu Bapak Ibu. Sehingga ini yang paling sering nih orang-orang mungkin buka handphone pas ujian itu kan bisa kita hindari. Dan kita memberikan, nah ini ada kita memprotek address dia yang menjadi misalkan dia peserta itu melakukan share screen ataupun share recording dan kemudian dilempar ke temannya untuk jawaban soalnya gitu kan, ataupun melakukan mirroring dengan external monitor, itu bisa kita hindari. Dan kita memberikan juga dashboard untuk si pengawas itu dengan sangat mudah yang dipahami sehingga memudahkan para pengawas itu dalam hal mengawasi setiap tindak tanduk dari pesertanya. Kayak gitu Bapak Ibu. Dan untuk rekod kami dari pengalaman kami selama kurang lebih 1 tahun ini ya, dalam hal pengawasan ujian itu kita sudah bisa merekod ataupun menampung sebesar 2.000 orang dalam satu waktu gitu ya. Dan sudah 5 juta bukti transaksi ya, bukti capturean yang bisa kita tampung dalam perharinya. Saya rasa ini sangat fitur yang killer banget ya Bu ya. Dan ini adalah setelah itu ujian, nah ujian ini pasti kita memberikan report ya. Report sendiri ada beberapa banyak banget yang kita akan report sini, ada dashboard analitikanya, kemudian ada trust score-nya itu seperti kita memberikan trust score pada peserta itu kan katakanlah 1.000 poin. Semakin banyak peserta yang melakukan cheating, maka akan menurunkan trust score-nya dan akan meningkatkan fault score-nya Bapak Ibu. Itu yang akan kita berikan kepada pengawas ataupun asesor ujian, sehingga asesor ujian ini nggak perlu ngawasi semuanya, cukup yang top 5 ataupun top 10 yang memiliki fraud score yang tinggi gitu Bu Ibu. Dan ini saya laporan itu langsung bisa tergenerate, artinya begitu selama ujian maupun setelah ujian laporan ini bisa langsung diimpor seperti itu. Di sini ada beberapa ini Bu ya, Bapak Ibu, ada kejadian seperti orang nggak dikenal, kemudian memakai handphone, memakai masker, menghadap kanan, maupun ada device lain selain dirinya gitu. Ini ada monitor. Dan kita mendeteksi sampai dengan sangat detail ya, Bapak Ibu, artinya sampai dengan soal nomor berapa, titik keberapa, gitu, siapa namanya, dan hari apa jam berapa, gitu. Dan ini laporan ini bisa diunduh by Excel maupun gambar. Jadi sudah real time dan sangat bisa langsung diimpor sebagai data eviden para pengawas dalam hal mengawasi ujian setengah gitu Bu. Dan ini harapan kita dengan menggunakan Soca ini akan mampu meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan efisiensi. Dan ini menjadi goals kita. Kenapa kita menggunakan AI bukan yang lain? Nah, ini
kita akan coba melakukan pendekatan yang sangat niche ya, artinya kita mengenai AI kepada seluruh rekan-rekan semua yang di hadir ini. Smart ini yang akan kita bangun. Jadi kita akan lebih meningkatkan produktivitas itu Pak Ibu. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan membuka kembali sesi Q&A dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya pasti yakin banyak hal yang ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saya, kepada rekan-rekan kami di tim saya di Socha ini untuk bagaimana sih AI ini bisa berkontribusi nih untuk meningkatkan kompetensi dan juga assessment online itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman waktu saya berikan ke Mbak Mutia. Terima kasih banyak untuk pemaparannya Pak Edo. Luar biasa sekali ya materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Edo tadi. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi sama Pak Edo, kalau kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk rules-nya di sesi tanya jawab ini dipersilakan kepada seluruh peserta untuk melakukan raise hand. Nanti panitia akan memilih satu persatu peserta yang sudah raise hand dan dipersilakan untuk open mic untuk mengajukan pertanyaan, kemudian nanti akan dijawab langsung oleh Pak Edo. Mungkin dipersilakan kepada seluruh peserta. Izin bertanya, Bu. Tes. Baik, Pak. Silakan, Pak. Silakan kepada Pak Andre. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mohon izin saya bertanya, Pak ya, kalau diterangkan oleh Pak Edo tadi. Jadi pakainya face recognition ya. Kan ini proctoring ya, basisnya AI ya, artificial intelligence. Nah, pertanyaannya sederhana nih logiknya. Ketika seseorang menjadi peserta, bagaimana aplikasi ini mengetahui peserta itu dirinya? Paham maksud saya? Paham, Pak. Ya, oke. Langkah pertamanya apa, Pak? Baik, itu aja, Pak. Baik, mungkin saya coba jawab Pak ya untuk hal ini. Jadi ketika ujian ini kan pasti ada username Pak ya, username yang diinput gitu kan. Mau itu nama, mau password gitu kan. Nah, di situ kita sebelum ujian itu kita melakukan regis dulu nih username-nya dan kita meregis wajah kita Pak. Di sini kita akan regis itu sekitar 3 pose lah. Jadi kita regis dulu 3 pose selain nama, data diri, nama, alamat, kemudian email itu bebas lah, itu kan bisa by customize. Tapi ketika kita ini regis langsung ada menu untuk melakukan input wajah gitu. Kita daftar wajahnya dulu. Itu kemudian disitulah yang jadi dasar kita melakukan pengenalan, Pak. Nah, ketika ujian, nah itu kan ada melakukan lagi loginnya, Pak ya. Nah, kita memastikan bahwa benar ini adalah wajah yang bersangkutan gitu. Baru bisa masuk ujian, Pak. Kayak gitu, Pak. Iya, kalau dia regis nih pakai wajah orang lain, namanya nama ini. Lalu yang orang lain itu yang mengikuti. Iya, misalkan dia pakai nama saya nih, Andre gitu kan, tapi bukan wajah saya. Lalu yang ikut itu adalah wajahnya dia juga. Berarti yang dikenal si dia itu. Andre itu bukan Andre saya, Andre orang lain, tapi menggunakan nama saya, data saya. Iya, kalau lebih dalam lagi sebenarnya ya kita bisa kalau emang lebih mau dalam lagi karena aplikasi ini kan ya semua by data Pak ya. Kalau seandainya datanya nanti ada IKTP masuk ya bisa dimasukkan Pak, gitu Pak. Oke, siap. Logiknya berarti seperti IKTP ya. Betul, bahwa Pak. Kita menganggap bahwa orang yang ikut adalah yang bersangkutan sendiri bukan orang lain. Nah, artinya di foto menghadap depan, lihat kanan, menghadap kiri, gitu segala macam sehingga terdeteksi bahwa si peserta itulah yang akan mengikuti ujian online-nya misalkan assessment. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Benar, Pak. Ya, karena memang kan cenderung namanya kita kayak sekarang yang tadi Bapak bilangnya Zoom aja bisa dipakai ya buat pengawasan gitu ya. Ya, kalau orang mau cheating aja kan gitu, Pak. Benar. Iya, dengan menampil dia registrasi dengan wajahnya, tapi orang lain yang menggunakan ya dengan muka orang lain pada saat registrasi dan yang mengikuti adalah orang yang memang dianggap pinter di bidang sesuatu profesi kan gitu ya Pak ya. Oke Pak, itu sih saya logika pertamanya aja begitu Pak.
Artinya langkah pertamanya apa yang dilakukan? Ya ibaratnya kalau dianalogikan seperti kita daftar KTP lah Pak ya. Sehingga Benar. memang orang yang itulah yang mengikuti ujian online itu atau asesmen itu. Ya, Benar. ya itu sih yang kurang Pak. Artinya ketika Bapak kan jualan nih Pak, mohon izin Pak. Ya, suka produk ini kan. Ya, memang kami juga berkeinginan untuk bukan berkeinginan Pak, ada pengharapan, berharap kami bisa melakukan ujian online kami ya di kantor saya ya Pak ya, supaya ya seperti alasan Bapak ya tadi latar belakangnya kan memang sama lah, nggak beda jauh dengan kami, kira-kira seperti itu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Yang pertama, Baik, mudah-mudahan terima berkembang kasih lagi Pak. pertanyaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andre. Izin Pak, boleh Boleh, bertanya Pak. Pak? Boleh Ya. Pak Dwi sekarang ya, Mangga Ya. Pak. Baik Pak, saya Adit Pak, izin Pak ya. Baik. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa proctoringnya itu menggunakan AI Pak ya. Nah itu, semisal pas ujian itu ditemukan kecurangan Pak, pas seperti apa dia membawa handphone dan lain-lain, itu mekanismenya tadi kalau nggak salah ada pengurangan nilai Pak ya, atau gimana Pak ya? Bisa dijelaskan saya Pak ya. Semisal peserta itu banyak melakukan kecurangan, nanti berpengaruh ke nilai atau bagaimana? Nah, cara menentukan pengurangan nilainya itu gimana? Apakah kalau ada kecurangan 1 kali, dia berkurang 1 poin atau gimana Pak? Baik. Ya, Mungkin itu dulu Pak. baik. Terima kasih Pak Dwi, Pak Dwi Aditya Putra. Baik. Baik. Kalau seandainya gini Pak, terdeteksi orang ini sedang melakukan cheating Pak ya. Cheating itu katakanlah menggunakan handphone itu kan. Maka di sisi usernya sendiri ya, pertama saya di sisi user sendiri itu akan ada notif Pak bahwa Anda terdeteksi sedang menggunakan handphone gitu kan. Dan itu langsung muncul di dashboardnya pengawas Pak. Langsung muncul beberapa screenshot daripada peserta sendiri ketika ujian gitu Pak Ibu. Nah, kalau untuk bobot sendiri itu kan task score ini sendiri kan sebenarnya hanya sebagai scoring ya Pak. Artinya sebagai penilaian si pengawas ini bahwa benar nggak sih orang ini jujur atau enggak, itu kan jadi haknya si pengawas kan. Cuman dibantu dengan AI kami gitu Pak. Dan ini mengenai proctoring ini kita bisa dengan mudah ya menghimpun ataupun menyimpulkan bahwa benar nggak sih orang ini cheating atau enggak dengan menggunakan tadi dengan transfer tadi gitu Pak. Sehingga kalau bobot sendiri kan ada banyak Pak, ada katakanlah menggunakan handphone kita berikan bobot tuh 10 gitu kan, ataupun menoleh kanan kiri kita berikan lagi bobotnya tuh beda lagi gitu kan. Itu beda lagi Pak gitu Pak. Jadi kita bisa tentukan sendiri bobot daripada setiap ujian gitu Pak. Setiap pelanggaran, maaf gitu Pak. Oke, berarti kalau ada kesalahan-kesalahan itu berarti bisa berpengaruh ke nilainya ya intinya. Tidak hanya laporan ke dashboard ya. Kalau nilai itu nilai mana? Nilai ujian atau nilai task score Pak? Nilai ujian. Nilai ujian saya rasa nggak akan berubah. Nggak berubah. Hanya yang berubah adalah nilai task score-nya aja gitu Pak. Gitu. Sehingga Bapak sekarang ujian nih, kemudian menemukan peserta yang cheating gitu Pak ya, yang cheating. Nah ini maka berapapun nilai ujiannya Pak ya, maka akan diskors kan, diskors karena kita menghitung dari nilai task score-nya gitu rendah gitu Pak. Gitu sih Pak, kalau lebihnya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Oke, ada lagi? Mungkin menambahkan juga tadi dari jawaban Mas Edo untuk pertanyaan dari Pak Andre tentang akurasi data. Dari aplikasi kita ini juga kita bisa mengintegrasikan nih dengan data di Dukcapil, jadi untuk akurasinya bisa lebih benar-benar akurat gitu Pak. Sedikit menambahkan aja. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin selanjutnya. Baik, mungkin dari Bu Lydia ini mungkin bisa. Silakan Bu Lydia. Halo Pak.
Ya, terima kasih. Saya Lydia mau tanya, Pak. Tadi kan disebutkan ada model Google Form dan lain-lain. Nah, apakah Soca ini bisa integrasi dengan produk-produk itu atau aplikasi ujiannya terpisah? Baik. Ada lagi Bu Lydia yang mau ditanyakan? Itu aja, Pak. Cukup. Baik. Sedikit saya akan coba jawab ya. Jadi aplikasi Soca AI ini sudah terintegrasi dengan semua LMS, baik itu Moodle maupun Google Form ataupun yang built on by scratch gitu kan. Jadi saya rasa banyak sekali aplikasi yang sudah oleh LMS yang sudah ada di sekarang ini ya. Baik itu saya kan mungkin sering berkunjung ke beberapa klien, ada yang memakai Canva, ada yang memakai Moodle, ada yang build on scratch, ada yang kayak Google Form, itu semua bisa langsung terintegrasi sehingga begitu dia setelah mulai ujian langsung penguas itu langsung bisa menguasai seluruh gerak-gerik dari pesertanya. Itu Bu Lydia kelebihnya. Gimana Bu Lydia? Iya Pak, udah cukup. Baik, terima kasih. Yang lalu Pak Andre tadi. Iya, silakan Pak Andre untuk. Silakan Pak Ya, Andre. izin. Ya, kedengaran lagi ya Pak ya. Mantap, Pak. Mau berlanjut lagi nih Ibu. Ya, terima kasih Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa dia sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya Bu ya. Ya, Data-data dari Dukcapil bisa diintegrasikan, tapi belum terintegrasi ya berarti ya. Iya. Ya, ibaratnya itu Dukcapilnya seluruh Indonesia nih. Kan kalau kami nih pesertanya seluruh Indonesia nih masalahnya nih. Oh gitu. Iya, jika hanya misalkan kami di Jakarta, nggak hanya di Jakarta gitu, tapi di seluruh Indonesia. Nah, itu sih. Tapi kalau memang ada yang tadi seperti Pak Edo sampaikan bahwa diregistrasi itu seperti meregistrasi IKTP, ya bisa diterima sih sebetulnya. Bisa diterima logiknya berpikirnya. Nah, yang berikutnya tadi ada Pak Adit kalau nggak salah bertanya tentang itu ya Pak, semacam reportnya ya. Artinya ketika reportnya laporan yang keluar itu adalah report terkait perilaku cheatingnya dong ya. Iya, misalkan ketika yang tadi ini ada kaitannya dengan yang pertama Pak. Ketika si A itu ternyata ikut bukan si A, si orang lain, maka terdeteksi bahwa itu bukan si A ya. Atau misalkan ketika di awal sudah ditolak orangnya. Apakah sistemnya seperti itu? Karena bukan orangnya yang ngerjain ini, orang yang aslinya yang masuk untuk semacam ujian online-nya atau asesmennya. Baik. Ya, itu sih Pak. Baik. Ada lagi Pak? Atau ya, sementara itu dulu Pak. Artinya ketika saya masuk nih, orang lain yang pakai nama saya itu masuk, harusnya udah ditolak dong. Kalau memang dia artificial intelligence, harusnya. Ya. Dan yang kedua tadi yang reportnya terkait report cheatingnya berarti ya. Oh ini bukan orangnya gitu. Oh ini ada kecurigaan terkait perilaku kalau orang aslinya ya. Kalau perilakunya dicurigai oleh sistem ini itu sih. Ya lanjut Pak, silakan Pak. Baik. Oke, saya coba jawab Pak ya. Mungkin saya izin lagi nih untuk share sedikit ya solusi ini. Nah ini Pak. Jadi ini adalah tampilan daripada dashboard Pak ya. Dashboard ini beberapa use case yang sudah kita lalui ya. Jadi ini adalah nilai trust score, ini adalah nilai fraud score. Dan ini muncul di dashboard pengawas gitu kan, di sisi kandidat pengawasnya ataupun si proktornya gitu kan. Jadi nilainya ini harus 1000 ya Pak ya, 1000 poin. Nah ini yang jadi dasar kita atau dasar pengawas itu dalam mendeteksi si peserta. Ini kalau di sisi reporting Pak ya. Dan kita di sini bisa klik tombol exam dan ini ada beberapa tampilan Pak. Jadi ada seluruh aktivitas ini bisa dilihat oleh si tutornya gitu, pengawasnya. Entah dia itu membuka handphone di sini kan ya, membuka handphone, kemudian membuka buku, bersuara,
kemudian ada bantuan orang lain, nah ini bisa kita deteksi. Di sini ada muncul Pak Andi reportnya Pak. Ada reportnya, ada objek itu apa, buku atau handphone, pergerakan, noise ataupun yang lainnya. Itu ini ya kalau di reportnya Pak ya. Jadi selama apa ujian tuh semua orang itu terawasi. Nah, baik lagi kalau seandainya bukan orang yang dikenal nih. Tadi kan saya sudah sampaikan ini ada report Pak ya. Ini ada orang nggak dikenal. Sebentar maaf. Nah, ini kayak nggak dikenal, dia muncul dia. Jadi begitu ada orang lain yang menggantikan pas ujian, maka akan muncul di sisi pengawas tuh raskornya rendah gitu Pak. Karena kita membuat bobot ini orang nggak dikenal ini cukup tinggi, katakanlah 200 poin, hingga langsung mengurangi raskornya yang cukup tinggi gitu Pak. Gitu kurang lebihnya. Dan kalau seandainya orang ini tidak melakukan login yang tepat, artinya bukan orang yang benar, maka ketika ujian pun nggak bisa masuk Pak. Seperti itu. Jadi ketika loginnya dengan menggunakan orang lain ya, itu nggak bisa masuk ujiannya gitu. Seperti itu Pak. Oh, oke Pak. Jadi nggak bisa masuk ya Pak ya, ketika ada orang lain yang mau, ya karena memang sudah diregistrasi dengan orang yang sebenarnya, tapi yang masuk orang lain. Ya, artinya kalau kan ada embel-embelnya artificial intelligence soalnya nih Pak. Kalau ada AI itu kan teknologinya ada levelnya udah tinggi lah ibaratnya. Kan gitu sih Pak. Terus kedua yang terkait reportnya itu, kan tadi disampaikan bahwa sudah terintegrasi, Moodle pun bisa menggunakan, bahkan aplikasi LMS yang lain pun bisa menggunakan dengan sistem yang apa namanya proctoring dari apa sih namanya nih, Soka ya, Soka AI ini. Ya, kan kalau di misal contoh Moodle lah Pak, Moodle itu kan dia punya skor ya Pak ya. Kami buat penilaian, ada ujian lah misalkan ujian ada 40 orang peserta kan gitu ya. Dan apakah dia nggak bisa terintegrasi dengan penilaian tadi? Yang tadi kalau nggak salah ada Pak Adit tuh nanya begitu, bisa mengurangi skornya nggak kan gitu ya. Dan tadi dijawab nggak bisa karena terkait perilaku cheating orang itu aja yang di capture oleh sistem ini kan gitu ya Pak ya. Sehingga ya logik sederhananya gini juga Pak. Ya udah kita pakai Zoom aja. Nah, kita liatin aja semuanya kan gitu ya. Ada yang mantau secara khusus kan gitu, sama aja. Mungkin gini Pak. Maksudnya kelebihannya apa gitu kira-kira Pak? Yang sangat wah ini keren nih kan gitu ya. Itu sih. Wah, Masya Allah. Iya. Berarti kalau seperti itu gini Pak, mungkin kita case by case Pak ya. Artinya kita kalau Bapak pengennya kan, kita kan sebenarnya buat ini kan based on project kemarin ya, karena requirement seperti itu. Jadi kan kita menggunakan dua nilai lah, skor dan juga nilai ujiannya. Nah, seandainya ini Bapak ingin custom seperti itu nih, artinya kita konekkan begitu, oh orang ini bukan orang lain, kita langsung cancel. Kita bisa ya bikinlah suatu kayak API atau apa gitu agar bisa memblok ini Pak ujiannya sehingga itu bisa didiskualifikasi Pak gitu Pak. Begitu Pak. Ya, itu sih artinya bisa di custom ya Pak ya. Betul. Maksudnya ketika kita custom kami pengen syarat seperti itu. Ketika orang lainnya masuk ya sudah selesai urusannya, di-cut aja. Artinya memaksa ya kan, namanya kalau mohon maaf ya Pak, namanya kita orang itu berkeinginan untuk ujian online, oke, secara logiknya juga pasti orangnya ya. Tapi ada juga yang berpikir, oh saya pengen lulus nih, kan gitu ya. Ya carilah orang yang memang pinter, dia bayar, ya ada aja akal-akal ini kan. Teknologi itu kan kadang-kadang satu sisi itu ada kelemahannya soal-soal seperti itulah contohnya Pak. Ya itu sih Pak yang pengen kami lebih dalam lagi sebetulnya, untuk berarti jawaban Bapak tadi bisa di custom dengan hal gitu. Termasuk juga kalau kita membuat bobot, kalau orang dicurigai melakukan ini segala macam gitu ya, dan kita anggap bahwa dia cheating lah gitu Pak ya, secara otomatis nilainya dia itu berkurang, misalkan nilainya bobotnya kurang berapa poin gitu. Kalau dia cheatingnya ketangkep berapa kali, kita lihat kita kurangin lagi nilainya. Ya. Artinya bisa diintegrasi juga Pak dengan penilaian skor yang ada di, kalau bahasa di LMS apa yang namanya ya, gradingnya. Ya bisa Pak, itu kita bisa bikin API-nya untuk bisa masuk ke sana, untuk bisa diblok Pak. Iya. Pak. Gitu Pak.
Ya. Terus kalau dia lagi ujian, gimana Pak? Bentar Pak. Kalau dia lagi ujian itu dia pengen ke toilet kan gitu kan, mau nggak mau harus meninggalkan. Dia nengok kanan nengok kiri, berarti kaku dong orang ikutin sistem ini gitu ya. Ngototin mulu monitor gitu kan. Kadang-kadang perlu kucek mata, menyegarkan diri kan gitu ya Pak. Ya kalau ini Pak, Sania ada case kemarin tuh kalau Sania ingin meninggalkan ujian tuh kalau Sania nggak ada orang dia juga akan deteksi Pak. Jadi saya ujian nih, atau meninggalkan ujian karena ingin ke toilet ataupun ingin soma gitu kan. Jadi itu akan detect bahwa nggak ada orang gitu. Nah itu kita juga bisa memberikan modul ataupun fitur ya break time gitu Pak. Sehingga kita itu bisa namanya break time gitu. Jadi tetap ujian gitu Pak. Ya, oke Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Maaf ya saya nanya-nanya dulu. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, thank you Pak. Ya. Ini, mungkin satu orang lagi ya, Mas Edo, untuk sesi tanya jawab ini. Silahkan pada Mbak Nesi. Terima kasih. Saya mau menanyakan terkait seberapa sekurnya sih sistem ini kalau misalkan yang dibangun oleh Seca ini. Itu sih. Terima kasih. Secure itu dalam arti apa Mbak ya? Secure dalam lingkup apa gitu? Maksudnya mungkin sangat luas. Secure itu untuk apa? Dalam apa ya? Mungkin saya belum menangkap nih. Untuk secure ke ujiannya saat ujiannya gitu. Keamanannya gitu. Oke, kalau bicara mengenai secure, ya kalau bicara secure berarti kan ada beberapa aspek. Mungkin saya sedikit sini angkat itu ya. Secure itu adalah kita memastikan bahwa benar orang ini ujian, gitu. Kita memprevent perilaku joki gitu kan. Dan secure itu kita juga memastikan bahwa sedang ujian dan melakukan jujur itu sih. Mungkin itu yang saya angkat. Jadi kalau untuk secure data sudah pasti gitu kan, itu kan sudah pasti gitu. Jadi mungkin ada secure yang lain mungkin yang bisa diangkat, mungkin saya silakan. Gimana Mbak Nesi? Baik Pak, sudah cukup sih Pak. Terima kasih. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara Seca Interact hari ini. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan Bapak, Ibu semua terkait online assessment dan bagaimana permanfaatan AI di dalamnya, dan bagaimana Seca sangat mendukung perannya untuk meningkatkan kredibilitas pendidikan, terutama dengan menerapkan online assessment ini. Akhir kata, saya pamit undur diri, dan terima kasih juga untuk Pak Edo yang sudah menyampaikan materi dan menemani diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak antusiasmenya Bapak Ibu semua, apalagi yang sudah ikut dalam sesi tanya jawab. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mendapatkan banyak manfaat melalui Seca Interact. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.